Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube ini. Senang banget ya bisa menyapa teman-teman semua di sini. Kenalin dulu, saya Yulia Emrita Musai. Saya adalah seorang praktisi hukum. Selama beberapa tahun terakhir, saya fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus pidana, termasuk hukum perempuan dan anak. By the way, ini adalah tayangan video perdana saya. Sebagai perkenalan, di channel ini kita akan mengupas berbagai topik menarik dan penting seputar hukum. Berdasarkan pengalaman akademis saya S1, S2, dan S3 di bidang hukum pidana, juga pengalaman sebagai lawyer lebih dari 10 tahun, maka akan ada banyak informasi penting yang sayang banget nih kalau teman-teman lewatin. Jadi pastikan kalian stay tune terus dan jadilah bagian dari perjalanan ke dunia hukum yang seru banget bersama saya, Yulia Emrita Musai. Nah, sekarang kita pindah ke ruangan ya teman-teman. Alasan kenapa pada akhirnya saya membuat channel YouTube ini, sebetulnya ada beberapa alasan ya. Di antaranya, saya melihat adanya gap ya, antara besarnya kebutuhan masyarakat akan keadilan dengan terbatasnya informasi terhadap hukum itu sendiri. Misalnya, bahasa hukum yang seringkali terlalu rumit untuk dipahami, biaya pengacara atau konsultan hukum yang tinggi. Kemudian di beberapa daerah atau terutama ya di pedesaan atau wilayah terpencil, itu akses ke pengacara atau pusat bantuan hukum atau layanan konseling itu sulit untuk ditemui teman-teman. Apalagi kalau korbannya adalah perempuan dan anak. Nah itu punya tantangannya tersendiri. Jadi melalui platform YouTube ini kami hadir untuk membuatnya lebih mudah dan gratis teman-teman. Sehingga masyarakat dari berbagai lapisannya, dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, kemudian perempuan ataupun lelaki gitu ya, yang tidak memungkinkan untuk punya akses langsung ke pengacara, kemudian bisa mendapatkan informasi hukum kapan aja dan di mana aja, asal punya kuota. Yang kedua, meluruskan stigma atau misinformasi terkait isu hukum. Sekarang ini banyak banget ya informasi hukum yang menyesatkan yang kemudian beredar di tengah masyarakat. Misalnya, KDRT hanya tentang kekerasan fisik saja. Kekerasan hanya dilakukan ataupun selalu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan saja. Korban kekerasan seksual harus menyediakan 2 orang saksi untuk membuktikan kasusnya. Nah, kekeliruan-kekeliruan ini bisa saja datang dari berbagai sumber teman-teman, entah itu dari teman, keluarga, sahabat, ataupun juga dari media sosial. Bayangin ya teman-teman, hanya karena satu informasi hukum yang salah, kalian bisa mengambil keputusan yang keliru dan akhirnya bisa kehilangan hal yang penting bagi hidup kalian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran atau pengetahuan hukum masyarakat secara umum. Saya melihat ya, banyak masyarakat yang belum menyadari atau nggak tahu tentang hak-hak hukum mereka sebagai warga negara dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk perlindungan hukum apa saja yang sebetulnya bisa kita dapatkan. Nah, ketidaktahuan ini seringkali membuat banyak orang itu nggak berani untuk melawan, bahkan melaporkan kekerasan yang mereka alami teman-teman. Nah, kalau kita punya pengetahuan ataupun pemahaman hukum yang baik, maka setidaknya kita akan lebih cepat ya untuk mengidentifikasi ataupun mengenali tanda-tanda kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pelecehan, ataupun tindakan-tindakan lain yang merugikan teman-teman. Nah, ini akan bantu kita untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri kita ataupun orang lain. Kita jadi lebih hati-hati dan mencegah diri kita untuk tidak terjebak dalam situasi yang melanggar hukum ataupun merugikan diri kita teman-teman. Dalam situasi yang lebih besar ya, misalnya masyarakat juga akan lebih waspada tuh
akan potensi pelanggaran hukum yang mungkin aja terjadi di sekitarnya. Misalnya eksploitasi, perundungan, dan lain-lain. Nah, teman-teman ingat ya, kesadaran hukum adalah awal dari perubahan. Yang keempat, menjadi panduan awal bagi pihak yang menghadapi persoalan hukum. Ketika kita sedang mengalami persoalan hukum, apa sih yang kita rasain? Bingung, takut, cemas, sedih, marah, semuanya bercampur. Merasa sendiri, nggak tahu mau mencari pertolongan kemana. Belum lagi malu untuk menceritakan masalah kita ke orang lain. Dan nggak semua orang nyaman untuk menceritakan ataupun bertatap muka dengan pengacara atau pihak-pihak berwenang lainnya. Bener nggak teman-teman? Nah, maka dengan ini kami hadir untuk mengisi ruang kosong itu dengan mendampingi teman-teman di ruang edukasi dalam menghadapi proses hukum. Misalnya, bagaimana proses hukum itu bekerja ya, mulai dari pencegahan dan penindakan tindak kejahatan, membuat laporan, mengumpulkan bukti-bukti, tahap persidangan, dan lain-lain. Kalau kasus yang sedang kalian hadapi itu kompleks dan mendesak, maka saya anjurkan kalian untuk berkonsultasi langsung ke pengacara ataupun pihak berwenang lainnya ya, untuk mendapatkan nasihat hukum yang lebih spesifik dan mendalam sesuai dengan posisi ataupun situasi yang kalian hadapi. Melalui program edukasi ini, kita nggak cuma belajar tentang hak-hak pribadi kita aja nih teman-teman. Kita juga bisa mengambil peran sebagai katalisator atau agen perubahan bagi masyarakat. Juga mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih berpihak pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalian bisa berbagi cerita, keresahan, ataupun mengajukan pertanyaan seputar hukum melalui email di bawah ini. Ya, siapa tahu pertanyaan kalian akan menjadi salah satu topik yang akan kita angkat di video selanjutnya. Atau biar lebih mudah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya berharap semoga video-video yang akan tayang di channel ini bisa menginspirasi, memberikan wawasan baru, ataupun bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Saya Yulia Emrita Musai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.